Assalamualaikum sahabat Sucece, suara cerita ceramah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh makna tentang keberanian, kejujuran, dan perjalanan menuju penebusan diri. Ini adalah cerita Habib Bahar, seorang sosok yang pernah jatuh, namun bangkit kembali dengan penuh kehormatan dan ketulusan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, petunjuk, dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Malam itu, suasana majelis Habib Bahar penuh sesak. Ribuan jamaah memadati halaman masjid, ingin mendengarkan ceramah penuh semangatnya. Habib Bahar, dengan jubah putihnya yang berkilau diterangi cahaya lampu, berbicara lantang tentang pentingnya iman dan keberanian menghadapi kezaliman. Sorak-sorai jamaah menggelegar, mengiringi setiap kalimat yang ia ucapkan. Namun, dari kejauhan, seorang pria tegap dengan tatapan tajam memperhatikan tanpa bicara. Dialah Hercules, preman legendaris yang namanya ditakuti di seluruh penjuru kota. Setelah acara selesai, suasana berubah tegang ketika Hercules mendekat. Ia berjalan pelan, langkahnya berat namun penuh keyakinan. Jamaah membuka jalan dengan penuh rasa takut. Wajah Habib Bahar tetap tenang, meski dari matanya terlihat ada sedikit rasa penasaran. Ketika Hercules berdiri di depannya, suasana hening. Preman itu tersenyum sinis, lalu berkata, "Katanya ilmu kebalmu tak tertandingi, Habib. Apa itu benar? Atau cuma bualan?" Jamaah yang mendengar langsung terperangah. Sebagian terlihat marah, tetapi sebagian lain memilih diam, takut memprovokasi Hercules. Habib Bahar tetap tersenyum, lalu menjawab dengan suara tegas, "Ilmu kebal bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Yang penting adalah hati yang ikhlas dan keberanian melawan kezaliman." Namun, Hercules tak puas. "Jangan hanya bicara, buktikan kalau omonganmu benar," serunya sambil menggebrak meja hingga retak. Habib Bahar memandang Hercules dengan tatapan lembut. "Saya tak perlu membuktikan apapun kepada manusia. Tapi jika kau ingin menguji, uji saja imanmu sendiri, bukan kekuatanku," ucapnya. Namun, Hercules tak peduli. Ia memprovokasi, menyebut bahwa banyak orang hanya memuja Habib Bahar karena klaim ilmunya, bukan karena ajarannya. Perkataan itu menyulut bisik-bisik di antara jamaah. Melihat jamaah mulai ragu, Habib Bahar akhirnya mengangguk. "Baik, kalau ini demi meredakan keraguan kalian, saya akan menerima tantangan ini. Tapi ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan sampai merusak keimanan kalian." Kalimat itu membuat jamaah sedikit tenang, meski di hati mereka masih ada kecemasan. Hercules tersenyum puas. "Besok, di lapangan besar di pusat kota, aku akan menunggumu," katanya sebelum pergi meninggalkan majelis. Suasana malam itu berubah dingin. Jamaah mulai bubar, tetapi bisikan-bisikan tentang tantangan Hercules terus terdengar. Habib Bahar masuk ke dalam, menutup pintu kamarnya, lalu duduk termenung. Ia berdoa dengan khusyuk, menyadari bahwa ini bukan hanya ujian terhadap dirinya, tetapi juga terhadap keimanan para pengikutnya. Malam itu, di balik doanya yang tulus, Habib Bahar merasa ada pertempuran besar yang akan ia hadapi. Namun, lebih dari itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah menjadikan ilmu kebal sebagai bagian dari wibawanya, ataukah itu hanya mitos yang tumbuh tanpa ia sadari? Pertanyaan ini menghantui pikirannya hingga fajar menyingsing. Hari itu datang dengan cepat. Lapangan besar di pusat kota dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan tantangan antara Habib Bahar dan Hercules. Matahari bersinar terik, namun suasana terasa tegang. Di satu sisi, banyak yang mendukung Habib Bahar sebagai simbol kebenaran dan keberanian. Di sisi lain, ada yang penasaran apakah ilmu kebalnya benar-benar nyata atau hanya cerita yang dibesar-besarkan. Hercules sudah menunggu di tengah lapangan. Ia mengenakan kaos tanpa lengan, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Di tangannya tergenggam sebuah batang besi besar, yang ia angkat dengan mudah untuk menunjukkan kekuatannya. Para pendukungnya bersorak, menambah ketegangan di udara. Namun, Hercules tak tertawa.
Wajahnya serius, menanti kemunculan Habib Bahar. Habib Bahar akhirnya tiba. Dengan jubah putihnya yang tetap sederhana, ia berjalan perlahan, diiringi beberapa santri yang membacakan doa-doa. Jamaah di sekitarnya menunduk hormat. Saat ia mencapai tengah lapangan, Habib Bahar berhenti, memandang Hercules dengan tenang. "Aku di sini, seperti yang kau minta," katanya. Suaranya jernih di tengah keramaian. Hercules tersenyum dingin. "Baiklah, Habib, aku ingin melihat apakah kau benar-benar kebal seperti yang mereka katakan." Ia mengangkat batang besi di tangannya, siap untuk menyerang. Namun, sebelum itu terjadi, Habib Bahar mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. "Sebelum kita mulai, izinkan aku bertanya sesuatu," katanya. Hercules mengernyit, tetapi mengangguk. "Jika kau melihatku tak kebal, apakah kau akan berhenti mempertanyakan iman orang lain?" tanya Habib Bahar. Hercules tertawa kecil. "Aku hanya ingin kebenaran, Habib. Jika kau bukan orang yang mereka kira, biarkan mereka tahu." Habib Bahar mengangguk, lalu berkata, "Baik, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Aku serahkan ini semua kepada Allah." Hercules bergerak cepat. Dengan satu ayunan, ia menghantamkan batang besi ke arah bahu Habib Bahar. Jamaah menahan napas, sementara beberapa santri terlihat menutup mata. Dentuman keras terdengar, dan Habib Bahar terdorong beberapa langkah ke belakang. Namun, ia tetap berdiri tegak. Semua orang terkejut. Tak ada luka, tak ada darah. Hercules memandangi batang besinya, bingung. Namun, sebelum Hercules bisa menyerang lagi, Habib Bahar mengangkat tangannya sekali lagi. "Cukup," katanya dengan suara penuh wibawa. "Apa yang kau lihat hanyalah karunia Allah. Bukan aku yang kebal, tetapi Allah yang melindungi. Dan perlindungan itu bisa kau miliki, jika kau mau mendekatkan diri padanya." Kata-kata itu membuat Hercules terdiam. Sesuatu dalam dirinya terguncang, tetapi ia menyembunyikannya di balik tatapan tajam. Namun, di tengah kemenangan itu, Habib Bahar mulai merasakan keraguan dalam hatinya. Apakah ia baru saja menunjukkan kehebatan dirinya atau keagungan Tuhan? Perasaan ini menghantuinya ketika ia berjalan kembali ke tempatnya. Di depan ribuan orang, ia terlihat tegar, tapi di dalam hatinya, ada pertempuran yang lebih besar dari besi yang baru saja ia hadapi. Malam itu, setelah peristiwa di lapangan besar, nama Habib Bahar kembali dielu-elukan. Banyak yang menyebutnya sebagai sosok yang benar-benar luar biasa. Seseorang yang dilindungi oleh Allah dengan kekuatan tak terlihat. Media sosial penuh dengan rekaman momen itu, menambah popularitas Habib Bahar di kalangan masyarakat. Namun, di balik semua pujian itu, ada sesuatu yang mengganggu hati sang Habib. Di kamarnya yang sederhana, Habib Bahar duduk termenung. Ia mengingat momen saat batang besi menghantam tubuhnya. Meski fisiknya tak terluka, ada sesuatu yang terasa salah. Apakah ini semua benar-benar perlindungan Allah, atau hanya kebetulan? Lebih dari itu, ia merasa ketenangan batinnya terganggu oleh bisikan ego. "Apakah aku telah terlalu bangga pada diriku sendiri?" pikirnya dalam hati. Kegelisahan itu semakin menjadi ketika seorang santri tua, Ustaz Malik, mendekatinya malam itu. "Habib," kata Ustaz Malik pelan, "kau tahu aku mencintaimu karena Allah. Tapi ada sesuatu yang ingin ku sampaikan." Habib Bahar menoleh, matanya tajam namun lembut. "Katakanlah, Ustaz," jawabnya. Ustaz Malik menarik napas panjang. "Ketika kau menerima tantangan itu, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kau biasanya berbicara tentang keikhlasan dan kesederhanaan, tapi kali ini aku merasa kau melakukannya untuk membuktikan sesuatu. Benarkah kau melakukannya karena Allah? Atau ada ego yang terselip di sana?" Kata-kata itu menusuk hati Habib Bahar. Ia ingin menyangkal, tetapi hatinya tahu bahwa Ustaz Malik benar. "Aku hanya ingin menjaga keimanan jamaah, Ustaz," jawabnya pelan. Namun, suara itu terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Ustaz Malik mengangguk pelan, lalu berkata, "Hati-hati, Habib. Kehebatan seringkali menjadi jebakan. Jangan biarkan ini menjauhkanmu dari Allah." Semalaman, Habib Bahar tak bisa tidur. Ia merenungi kata-kata Ustaz Malik, mengingat kembali semua pujian dan sorakan yang ia terima.
Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah salah langkah? Dalam perenungannya, ia teringat masa-masa awal perjuangannya, ketika ia hanya seorang pemuda sederhana yang ingin menyebarkan dakwah dengan tulus, tanpa embel-embel kekuatan atau wibawa. Namun, keesokan harinya, tantangan baru muncul. Seorang jurnalis bernama Reno, yang dikenal suka menggali kontroversi, mulai meragukan peristiwa di lapangan. Ia menyebut bahwa perlindungan Habib Bahar mungkin hanya trik, sebuah ilusi yang dirancang untuk membangun citra sang Habib. Tuduhan itu menyebar cepat, menciptakan keraguan di tengah masyarakat. Habib Bahar, yang sudah terguncang oleh perasaannya sendiri, kini harus menghadapi tekanan dari luar. Apakah ini ujian dari Allah, atau hukuman atas kesombonganku? Gumamnya, ia tahu bahwa ia harus segera menemukan jawaban. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jamaahnya yang mulai terpecah antara percaya dan ragu. Berita tentang klaim jurnalis Reno menyebar seperti api di musim kemarau. Media dan warganet mulai memperdebatkan keaslian ilmu kebal Habib Bahar. Beberapa mendukungnya, menganggap ini ujian bagi seorang alim yang selalu membela kebenaran, tetapi banyak juga yang meragukan. Situasi ini membuat suasana majelis semakin tegang. Jamaah terpecah menjadi dua kubu, mereka yang setia dan mereka yang meragukan. Habib Bahar memutuskan untuk tidak langsung merespons. Ia tetap mengisi ceramah seperti biasa, namun wajahnya tak lagi setegas sebelumnya. Hatinya dipenuhi kecemasan. Malam itu, ia memanggil Ustaz Malik ke kamarnya. Ustaz, aku merasa kehilangan arah. Aku takut semua ini membuatku jauh dari tujuan awalku. Apa yang harus kulakukan? Tanya Habib Bahar dengan nada penuh penyesalan. Ustaz Malik menatapnya dengan lembut. Habib, setiap ujian adalah jalan untuk menemukan kebenaran. Kau harus jujur pada dirimu sendiri. Jika memang ada kesalahan di masa lalu, akuilah. Kebenaran tidak akan pernah menjatuhkanmu, justru akan membebaskanmu. Kata-kata itu menghujam hati Habib Bahar. Ia menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah membiarkan mitos tentang dirinya tumbuh tanpa dikoreksi. Keesokan harinya, Habib Bahar memutuskan untuk menemui Hercules secara pribadi. Ia merasa ada hal yang belum selesai antara mereka. Pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah makan kecil, jauh dari sorotan kamera. Hercules, yang awalnya terkejut dengan kedatangan Habib, akhirnya setuju untuk berbicara. Kenapa kau datang, Habib? Bukankah sudah jelas siapa yang menang? Tanyanya sinis. Habib Bahar menatap Hercules dengan mata penuh ketulusan. Aku tidak datang untuk membahas kemenangan atau kekalahan. Aku datang untuk mengakui sesuatu, katanya. Hercules terdiam, tidak menyangka jawaban itu. Apa yang kau maksud? Tanyanya dengan nada lebih serius. Habib Bahar menarik napas panjang. Aku tak pernah benar-benar tahu apakah ilmu kebalku itu nyata. Mungkin itu hanyalah keberuntungan atau perlindungan dari Allah. Tapi aku biarkan orang-orang berpikir aku memiliki kekuatan itu, tanpa pernah menjelaskan yang sebenarnya. Dan itu adalah kesalahan besar. Kata-kata itu membuat Hercules tercengang. Untuk pertama kalinya, Hercules melihat sisi lain dari Habib Bahar. Ia tidak lagi melihat seorang pemuka agama yang sombong, tetapi seorang manusia yang jujur tentang kelemahannya. Jadi, kau mengaku bahwa semua itu mungkin hanya kebetulan? Tanya Hercules. Mencoba memastikan. Habib Bahar mengangguk. Ya, dan aku akan menyampaikan ini kepada semua orang. Aku tidak ingin ada kebohongan yang terus hidup. Hercules menatap Habib Bahar dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi melihat seorang rival, tetapi seseorang yang berani menghadapi kebenaran, meski itu sulit. Kau orang yang berani, Habib. Aku menghormatimu, kata Hercules akhirnya. Pertemuan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Habib Bahar, sebuah perjalanan menuju kejujuran yang lebih mendalam. Hari Jumat yang cerah, masjid tempat Habib Bahar biasa berdakwah dipenuhi oleh jamaah yang lebih banyak dari biasanya. Kabar tentang pengakuan yang akan disampaikan oleh Habib telah menyebar luas, menarik perhatian bukan hanya dari jamaah setianya, tetapi juga dari mereka yang meragukannya. Media bahkan terlihat mengarahkan kamera ke mimbar, siap merekam momen yang dijanjikan akan menjadi sejarah. Habib Bahar melangkah ke mimbar dengan wajah yang lebih tenang daripada sebelumnya. Di dadanya,
Ada keyakinan bahwa ini adalah jalan yang benar. Setelah memberikan salam dan membuka ceramahnya dengan ayat-ayat Al-Quran, ia berhenti sejenak, memandang jamaah yang menatapnya dengan penuh perhatian. Hari ini, aku tidak datang untuk menyampaikan ceramah biasa, katanya dengan suara bergetar, tetapi untuk berbagi sebuah pengakuan. Suasana masjid seketika menjadi hening. Bahkan suara kamera media yang biasanya terdengar riuh, kini tak terdengar lagi. Habib Bahar melanjutkan, banyak dari kalian yang telah mendengar cerita tentang diriku, tentang bagaimana aku dikatakan memiliki ilmu kebal. Aku ingin mengatakan dengan jujur bahwa aku tak pernah tahu apakah itu benar. Mungkin itu hanyalah perlindungan dari Allah, atau mungkin hanya kebetulan. Beberapa jamaah terlihat terkejut, sementara yang lain menundukkan kepala. Habib Bahar melanjutkan dengan nada penuh penyesalan. Tapi kesalahanku adalah membiarkan cerita itu tumbuh. Aku tidak pernah meluruskan atau menghentikannya. Aku membiarkan orang percaya bahwa aku memiliki sesuatu yang sebenarnya aku sendiri tak yakin memilikinya. Salah satu jamaah berdiri. Habib, apakah ini berarti kau telah berbohong kepada kami selama ini? Tanyanya dengan nada tegas. Habib Bahar menatapnya dengan tenang. Aku tak pernah berniat berbohong. Tapi aku bersalah karena diam. Aku takut kehilangan kepercayaan kalian. Sehingga aku membiarkan kebohongan itu terus hidup. Dan untuk itu, aku memohon maaf kepada kalian semua. Jamaah mulai berbisik satu sama lain. Sebagian besar mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Namun, di antara mereka, ada yang mulai menangis. Seorang perempuan tua berdiri. Suaranya lirih namun jelas. Habib, kejujuranmu hari ini lebih berharga daripada kebohongan yang kau biarkan. Kami memaafkanmu. Kata-kata itu diikuti oleh isak tangis dan anggukan dari banyak jamaah lainnya. Habib Bahar menghela napas lega, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Hari ini, aku memulai kembali. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang diagung-agungkan karena hal yang tak benar. Aku ingin kembali menjadi seorang hamba Allah yang sederhana, yang hanya menyampaikan kebenarannya. Jamaah serempak mengucapkan takbir, tanda dukungan mereka kepada Habib. Setelah turun dari mimbar, Habib Bahar merasa beban yang menghimpit dadanya selama ini perlahan terangkat. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Pengakuan ini telah membuka pintu untuk kebenaran, tetapi juga membuka celah bagi mereka yang ingin menjatuhkannya. Ia bertekad untuk tetap teguh, apapun ujian yang akan datang. Pengakuan Habib Bahar yang jujur di hadapan jamaah menjadi perbincangan di mana-mana. Banyak yang terharu dengan keberaniannya mengakui kesalahan, namun tak sedikit pula yang memanfaatkannya untuk menyerang. Media sosial dipenuhi komentar pedas, menganggap pengakuan itu sebagai bukti kelemahan atau kebohongan yang tak termaafkan. Beberapa jamaah bahkan berhenti menghadiri majelisnya, merasa kecewa atas kesalahan masa lalunya. Di tengah badai kritik, Reno, jurnalis yang memulai kontroversi ini, memutuskan untuk memperkeruh suasana. Ia menulis artikel provokatif yang berjudul Habib Bahar, Antara Karisma dan Kebohongan. Artikel itu menyebar luas, menciptakan keraguan baru di kalangan masyarakat. Dalam artikel tersebut, Reno bahkan mengklaim bahwa Habib Bahar sengaja menggunakan mitos ilmu kebalnya untuk membangun popularitasnya sebagai pemuka agama. Habib Bahar membaca artikel itu dengan hati yang berat. Meski ia telah mengakui kesalahannya, serangan dari luar tetap terasa menyakitkan. Malam itu, ia duduk bersama Ustaz Malik di serambi masjid. Aku merasa perjuanganku sia-sia, Ustaz. Sejujurnya, aku tak tahu apakah aku sanggup menghadapi ini semua, kata Habib dengan suara lemah. Ustaz Malik, yang selalu menjadi penasehat bijaknya, menepuk bahu Habib dengan lembut. Habib, Allah tidak memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Pengakuanmu adalah langkah besar, tapi jangan lupa bahwa perjalanan menuju keikhlasan selalu dipenuhi rintangan. Ini adalah ujianmu untuk tetap teguh. Kata-kata itu sedikit menguatkan hati Habib, meski keraguan masih menyelimuti. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden tak terduga terjadi. Seorang kelompok kecil preman yang dikenal sebagai pengikut Hercules mendatangi majelis Habib. Mereka meneriakkan tuduhan bahwa Habib adalah penipu, mencoba memprovokasi jamaah yang hadir. Kalau kau benar-benar Habib yang jujur,
Kenapa kau butuh kebohongan untuk membangun namamu? Teriak salah satu dari mereka. Jamaah mulai resah. Tetapi Habib Bahar tetap tenang. Ia mendekati kelompok itu dengan langkah mantap. Menatap mereka tanpa sedikit pun rasa takut. Aku tidak memintamu untuk percaya padaku. Aku hanya ingin kau percaya pada kebenaran. Jika ada kesalahan dariku, aku siap bertanggung jawab. Namun jangan ganggu mereka yang datang ke sini untuk mencari ilmu, katanya dengan suara tegas. Tiba-tiba, Hercules sendiri muncul di tengah kerumunan. Semua mata tertuju padanya. Dengan sikap santai namun penuh wibawa, ia menghentikan anak buahnya. Cukup, serunya. Semua orang terdiam. Hercules melangkah maju, berdiri berhadapan langsung dengan Habib Bahar. Kita sudah berbicara, dan aku menghormatimu atas keberanianmu. Tapi kau harus tahu, dunia ini tak akan selalu memaafkan. Habib Bahar menatap Hercules dengan mata penuh keyakinan. Aku tidak mencari maaf dari dunia, Hercules. Aku hanya mencari ridha Allah. Hercules mengangguk perlahan, tersenyum tipis. Kalau begitu, buktikan bahwa kau pantas mendapatkannya. Dengan itu, Hercules dan anak buahnya pergi, meninggalkan suasana yang kembali tenang. Namun, insiden ini menjadi pengingat bahwa perjuangan Habib Bahar belum selesai. Ia harus menghadapi bukan hanya jamaah yang meragukannya, tetapi juga ancaman dari mereka yang ingin melihatnya jatuh. Dalam hatinya, Habib berdoa, memohon kekuatan dari Allah untuk tetap teguh di jalan yang telah ia pilih. Setelah insiden dengan kelompok Hercules, tekanan terhadap Habib Bahar semakin besar. Beberapa tokoh agama mulai angkat bicara, sebagian mendukung kejujurannya, sementara yang lain menyebutnya sebagai sosok yang gagal menjaga martabat seorang pemuka agama. Habib Bahar hanya bisa tersenyum getir setiap kali mendengar kabar itu. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Namun, dukungan tak terduga datang dari salah seorang ulama senior yang sangat dihormati, Kiai Hamzah. Dalam sebuah ceramah di masjid besar, Kiai Hamzah menyebut nama Habib Bahar dengan penuh penghormatan. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tetapi hanya sedikit yang berani mengakuinya di hadapan dunia. Keberanian itu adalah wujud keimanan sejati, ucap Kiai Hamzah. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Habib Bahar. Di sisi lain, Reno, sang jurnalis, merasa artikel provokatifnya mulai kehilangan dampak. Semakin banyak orang yang memihak Habib Bahar setelah melihat keteguhannya menghadapi tekanan. Reno memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih ekstrim. Ia mengungkap informasi lama tentang kehidupan pribadi Habib, termasuk masa mudanya yang penuh konflik. Berita itu kembali menjadi bahan perbincangan. Habib Bahar tidak menyangkalnya. Dalam salah satu ceramahnya, ia berkata dengan suara mantap, "Ya, aku pernah hidup dalam kebodohan di masa lalu. Tapi Allah Maha Pengampun. Ia membimbingku untuk memperbaiki diri, dan aku terus belajar untuk menjadi lebih baik. Jika masa laluku bisa menjadi pelajaran bagi kalian, maka biarkan itu menjadi bagian dari dakwahku." Ucapan Habib membuat banyak jamaah tersentuh. Perlahan, kepercayaan mereka yang sempat goyah mulai tumbuh kembali. Namun, ada satu orang yang masih merasa tidak puas, Reno. Ia merasa Habib Bahar telah menghancurkan reputasinya sebagai jurnalis. Dalam kemarahannya, ia memutuskan untuk menghadapi Habib secara langsung. Malam itu, Reno datang ke masjid tempat Habib Bahar biasa mengisi ceramah. Dengan wajah penuh amarah, ia berjalan ke depan mimbar setelah jamaah bubar. "Habib, kau mungkin bisa menipu mereka semua, tapi kau tidak bisa menipu diriku," teriaknya. Semua mata yang tersisa di masjid tertuju pada Reno. Habib Bahar menatapnya dengan tenang. "Aku tidak pernah berniat menipu siapapun, Reno. Jika kau masih menyimpan kebencian terhadapku, aku hanya bisa mendoakan agar hatimu diberikan kedamaian." Jawaban itu membuat Reno semakin marah. "Kau pikir doa-doamu bisa menghapus kesalahanmu? Kau hanyalah manusia biasa yang berpura-pura suci." Namun, sebelum Reno melanjutkan kata-katanya, Hercules muncul di pintu masjid. Ia mendekati Reno dengan langkah penuh wibawa. "Cukup, Reno," kata Hercules dengan nada tegas. "Habib Bahar telah menunjukkan keberanian dan kejujuran yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jika kau ingin mencari kesalahan, lihat dulu dirimu sendiri." Reno terdiam.
Tak menyangka Hercules akan membela Habib. Pertemuan malam itu menjadi titik balik. Reno akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Habib Bahar mulai menyadari bahwa dukungan dari orang-orang seperti Hercules dan Kiai Hamzah adalah tanda bahwa Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap teguh, apapun yang terjadi. Hari itu, Habib Bahar mengumpulkan seluruh jamaahnya untuk sebuah pertemuan khusus. Ia berdiri di atas mimbar, mengenakan gamis putih yang sederhana. Sorot matanya penuh ketenangan, jauh berbeda dari sebelumnya. Ia membuka pertemuan dengan ayat Al-Quran yang bermakna mendalam. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, Qs. Al-Insyirah 6. Habib memulai dengan mengatakan bahwa perjalanan panjang yang ia alami selama ini adalah cara Allah mengajarkan arti keikhlasan. Dulu, aku mungkin menganggap diriku hebat, memiliki wibawa yang tak tergoyahkan. Tapi semua itu hanyalah ilusi. Allah telah menunjukkan bahwa kehebatan manusia tidak berarti apa-apa tanpa kejujuran dan kerendahan hati, ucapnya. Suaranya menggema di dalam masjid, membuat setiap jamaah terdiam khusyuk. Di akhir ceramahnya, ia menyampaikan sebuah keputusan yang mengejutkan. Aku telah memutuskan untuk sementara waktu mundur dari dunia dakwah. Bukan karena aku menyerah, tetapi karena aku ingin memperbaiki diriku lebih dalam, mempelajari agama ini dengan lebih ikhlas. Aku ingin kembali kepada esensi dakwah, menyampaikan kebenaran tanpa beban nama atau gelar. Keputusan itu disambut dengan berbagai reaksi. Sebagian jamaah menangis, merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Namun, banyak pula yang menghormati keputusan itu, melihatnya sebagai langkah besar menuju kematangan spiritual Habib Bahar. Ustaz Malik, yang selalu berada di sisi Habib, berkata dengan penuh kebanggaan, "Ini bukan akhir, Habib. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar." Sementara itu, Reno yang selama ini menjadi lawannya, tiba-tiba muncul di tengah jamaah. Ia berdiri, menatap Habib dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Habib, aku telah mengikutimu selama berbulan-bulan, mencari kesalahan dan kelemahanmu. Tapi sekarang aku sadar, kesalahan itu justru ada pada diriku. Aku meminta maaf atas segala fitnah yang telah aku sebarkan," katanya dengan suara bergetar. Habib Bahar mendekati Reno, memeluknya dengan tulus. "Aku telah memaafkanmu sejak awal, Reno. Tidak ada dendam dalam hatiku. Semoga kita semua bisa belajar dari apa yang terjadi." Momen itu menjadi titik balik, tidak hanya bagi Reno, tetapi juga bagi banyak jamaah yang menyaksikannya. Setelah pertemuan itu, Habib Bahar menghilang dari sorotan publik. Ia memilih hidup sederhana di sebuah desa kecil, mengabdikan dirinya untuk belajar dan membantu masyarakat sekitar. Namun, kisahnya tetap hidup di hati mereka yang pernah mendengar ceramahnya. Ia menjadi simbol keberanian untuk mengakui kesalahan, serta kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Beberapa tahun kemudian, nama Habib Bahar kembali terdengar. Ia kembali berdakwah, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih rendah hati dan mendalam. Kejujurannya telah menginspirasi ribuan orang, termasuk mereka yang dulu meragukannya. Habib Bahar telah membuktikan bahwa dari setiap kegagalan, ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kisahnya menjadi pelajaran bagi semua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dengan keikhlasan dan usaha, setiap kesalahan dapat menjadi pintu menuju perubahan. Masjid tempat ia dulu berdakwah kini dipenuhi jamaah yang lebih banyak dari sebelumnya. Semuanya datang untuk mendengarkan ceramah dari seorang manusia yang telah memahami makna sejati dari kata hamba Allah. Cerita selesai. Semoga menjadi inspirasi. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh hikmah ini. Cerita Habib Bahar mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh, tetapi juga tentang mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap langkah menuju kebaikan adalah wujud keberanian yang luar biasa. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa di balik setiap kegagalan selalu ada peluang untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.